Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Tembak Sekuat akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu yang berjudul tentang desain kaos distro keren. Kami di sini ada beberapa anggota, yaitu 5 anggota. Yang pertama Muhammad Fazlur Rahman Asauki. Untuk yang kedua saudara Muhammad Andik Mukarrabin Pratama. Yang ketiga saya sendiri Saiful Hasan Abdullah. Dan yang keempat Muhammad Akil Mukhtar. Yang kelima saudara saya yaitu Imam Nawawi. Untuk presentasi pada kali ini hanya satu orang yang mempresentasi karena apa? Karena waktunya tidak memungkinkan, karena pengumpulan tugas deadline hari ini, maka kami akan mempresentasikan sesingkat-singkatnya saja, tapi akan mencakup semuanya apa yang kita buat tentang proposal ini kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, yaitu Muhammad Fazlur Rahman Asauki sebagai narasumber di sini, sebagai presenter proposal bisnis plan desain kaos distro keren. Untuk kepadanya saudara kami Muhammad Fazlur Rahman Asauki dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mulai presentasi ini dengan bacaan Al-Fatihah, dengan harapan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya presentasikan bisa berjalan dengan lancar. Fatihah. Tembak Sekuat merupakan sebuah usaha yang memproduksi dan menjual kaos distro dengan desain yang unik dan berbeda dari yang lain, dengan berbagai modifikasi desain yang kreatif dan beragam, seperti tema musik, seni, jalanan, alam, dan berbagai inspirasi budaya POP. Kaos dari Tembak Sekuat menawarkan variasi warna dan gaya yang membuat setiap produk menjadi spesial dan efektif. Nah, usaha ini adalah suatu homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial, Instagram, WA, Line, dan lain-lain. Kaos-kaos ini cocok untuk menemani aktivitas sehari-hari, baik untuk bersantai di rumah, hangout dengan teman, atau bahkan menghindari acara santai dengan penampilan yang stylish dan trendy. Selain sebagai pakaian kasual sehari-hari, kaos dari Tembak Sekuat juga bisa dijadikan sebagai hadiah atau merch handset dengan untuk acara khusus. Nah, kaos itu dibuat dengan kualitas bahan yang nyaman dan desain yang menarik, yang memberikan nilai tambah bagi pemakainya. Nah, dalam proposal ini ada bagian yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Jadi latar belakang pembuatan produk yang dibuat dari usaha yang dinamakan dengan Tembak Sekuat ini mendorong pihak keluarga dalam memotivasi seorang anak untuk berwirausaha. Nah, dalam melakukan suatu usaha, salah satu pendukung utama yang dikatakan sebagai modal awal untuk membuka usaha, terlebih jika melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai. Jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya terus bertambah. Oleh sebab itu, saat ini sangat dibutuhkan bibit-bibit seorang wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, sehingga pengangguran di Indonesia pun bisa lambat laun berkurang. Nah, peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor fashion sangat terbuka lebar karena semua orang pasti membutuhkan pakaian. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang fashion, karena pada era zaman sekarang semakin efektif seorang membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba produk tersebut. Maka dari itu kami membuat suatu desain kaos distro ini dengan latar belakang yang tadi. Nah, untuk selanjutnya ada visi misi dari kami sendiri. Yang pertama, visi dari kami itu menciptakan produk kaos distro yang sederhana namun berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan desain yang unik dan menarik.
Misinya yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar bisa menjadi produk yang berkualitas tinggi, selalu memberikan kesan yang baik kepada setiap pelanggan, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Dari visi dan misi tersebut, maka ada juga yang namanya tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah project technopreneurship, dan yang keempat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kelima ini ada bisa dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Dan yang selanjutnya yang keenam ini untuk selalu berpikir aktif, kreatif dan inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha untuk menguntungkan. Yang ketujuh ini untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Di sini dalam proposal ini juga ada sebuah sampel data perusahaan, baik dari nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, alamat perusahaan, nomor telepon dan alamat email. Data pemiliknya ini yang pertama ada pemilik dari Saiful Hasan, jenis kelaminnya dan tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email dan peran dalam perusahaan itu sendiri. Dalam membuat usaha pasti ada namanya konsep. Konsep ini merupakan suatu brand kaos. Jadi dalam pembuatan konsep kaos distro itu kita memiliki konsep yang unik sehingga banyak sekali orang yang akan tertarik karena keunikan dan kreativitas yang kami berikan terhadap pembuatan kaos distro itu. Terus yang bab kedua, ini kita lihat dari aspek pasar. Ada gambaran umum pasar dan sasaran. Jadi gambaran ini kita bisa baca di sini. Ada yang namanya usaha penjualan kaos distro Tembes Sekuat. Ini merupakan usaha kecil, ya itu. Dan juga selanjutnya ada jenis produk yang dipasarkan. Jadi intinya dari jenis produk yang kita pasarkan ialah desain kaosnya itu seperti apa gitu. Dan ini juga kami menyediakan kaos-kaos dari Tembes Sekuat ini dengan kualitas tinggi, nyaman dan tahan lama, sehingga jangan khawatir dengan produk-produk yang kita buat. Target pasar, target pasar kita adalah bisa dipakai baik dari kalangan anak-anak, mahasiswa ataupun pelajar, dan juga pegawai kantoran, ibu rumah tangga, dan sampai orang tua pun bisa memakainya dengan desain yang unik ini. Selanjutnya ketika kita membuat suatu usaha pasti yang ada namanya juga pesaingnya. Pesaing ini juga itu bisa dari sektor orang-orang yang menjual di pinggiran atau di jalanan, atau bisa disebut juga dengan pedagang kaki lima. Di sana itu merupakan pesaing-pesaing kita. Namun apabila kita bisa menyaingi mereka mungkin dengan memiliki suatu inovatif atau bisa bekerja sama dengan mereka dengan oleh pedagang kaki lima, mungkin itu bisa menjadikan kaos kita semakin mudah gitu. Selanjutnya ini ada sasaran pembeli. Sasaran pembeli ini ya bisa dipakai oleh kalangan semua orang juga.
Terus ada diferensi. Strategi diferensi yang dilakukan Tembe Squad adalah diferensi produk yang mencakup pada desain yang menarik dan unik dengan berbagai tema dan variasi warna yang kreatif. Selain itu, kualitas bahan, nyaman dan tahan lama juga menjadi fokus utama, sehingga menghasilkan produk kaos yang tidak hanya style tetapi juga fungsional dan nyaman dipakai di sepanjang hari. Selanjutnya ini ada strategi STP, segmentation, targeting, positioning. Yang pertama ada segmentation. Yang A, demografis. Tembe Squad melakukan segmentasi pasar berdasarkan beberapa variabel demografis untuk memastikan kapasitor keren, maka mereka dapat diterima dengan baik oleh berbagai kelompok konsumen. Yang pertama, bisa diterima atau bisa dipakai kaos itu baik dari segi usia, jenis kelamin, ataupun bisa ditinjau dari segi pendapatan itu sendiri dengan harga yang murah dan juga bisa memberikan keuntungan pada kami yang membuat suatu produk ini. Dan juga yang keempat ini bisa ditinjau dari segmentasi demografis multivariasi. Tuh. Dan target. Target setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah mendidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target marketing. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran Tembe Squad adalah remaja hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk kaos distro dan Tembe Squad ini memiliki desain yang unik, keren dan menarik bagi remaja dan dewasa juga. Posisinya pada posisi pasar, kita bisa baca di sini ada Tembe Squad merupakan menyediakan kaos distro karena dengan desain yang berkualitas tinggi tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi dalam desain kaos dengan berbagai varian tema dan warna yang menarik serta memiliki kualitas yang nyaman dipakai. Dengan bahan dasar berkualitas memberikan kenyamanan, ketahanan. Kaos dari Tembe Squad ini mampu memberikan style dan tradisi sehingga konsumen lebih tertarik. Kualitas bahan dan desain yang kreatif dan memastikan bahwa setiap produk tidak hanya terlihat karena bisa juga dilihat keren gitu. Bukan hanya keren saja, cuman bisa juga kita dilihat dari rasa seperti kenyamanan ketika dipakai untuk kesehari-harian gitu. Nah, aspek pemasaran, promosi yang akan kami lakukan untuk Tembe Squad mencakup penyebaran brosur di tempat-tempat ramai serta promosi yang di berbagai media sosial seperti blogger, Facebook, Twitter, BBM dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami juga memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar mereka tertarik terhadap produk kami dan mendorong untuk berkunjung kembali. Terus untuk pengembangan pasar. Setelah berhasil dengan usaha pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang Tembe Squad baik di dalam kota maupun di luar kota agar nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan kreativitas dari desain kaos kami. Dengan ekspansi ini kami berharap dapat menjangkau lebih banyak pelanggan yang mencari kaos dengan desain yang keren dan unik serta memperkuat brand Tembe Squad menjadi pilihan utama bagi pecinta fashion. Untuk selanjutnya ini ada pengembangan produk sendiri. Tembe Squad itu terfokus pada cara penyajian desain yang lebih inovatif serta pendistribusian yang lebih efektif kepada pelanggan setia. Untuk langkah-langkah promosinya, kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Poin A, Tembe Squad memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki
berbagai desain dan warna membuat konsumen ingin memiliki produk. Poin B ini ada selain varian desain dan warna, ragam tema dan gaya juga kami sajikan dalam kaos-kaos kami. Yang ketiga, Tempe Squad memiliki kualitas yang unggul karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Dan yang ketiga itu ada harga kaos Tempe Squad sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang E, lokasi outlet kami yang strategis membuat mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang poin F ini ada kami itu membuat suatu usaha juga memiliki suatu layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan kita itu produk hanya satu jenis, yaitu kaos. Produk yang ditawarkan oleh Tempe Squad hanya berupa kaos distro. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan konsumen akan beralih ke produk fashion lain yang lebih inovatif. Dengan berjalannya suatu waktu, pasti tren fashion juga berubah dengan cepat. Dan yang kelemahan poin D ini, desain kaos distro dari Tempe Squad bisa cepat ketinggalan zaman karena tren fashion yang berubah dengan cepat. Meskipun bisa diproduksi ulang dengan desain baru, namun jika tidak mengikuti perkembangan tren, produk ini dapat kehilangan daya tariknya di mata konsumen. Nah, yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Poin A itu selera. Peluang kita bisa lihat dari seleranya. Selera yang ini produk kaos distro dari Tempe Squad menawarkan desain yang keren unik dengan bagi variasi tema dan warna. Inovasi desain ini dimaksud untuk menarik semua segmen pasar sehingga produk kaos dari Tempe Squad menjadi favorit di masyarakat. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkannya lebih banyak, profit semakin besar. Pesaingnya di sini juga ada pesaing. Tadi sudah kami jelaskan. Persaingan, melihat dari persaingan, peluang bisnis ini sangat menjanjikan. Hal ini karena saingan untuk kaos distro dengan konsep desain seperti Tempe Squad bisa dikatakan belum banyak. Terus poin yang keempat itu ada threats atau ancaman. Yang poin A ini akan banyak pihak lain yang meniru usaha Tempe Squad ini. Dan yang poin B, adanya pedagang-pedagang atau pemakai kaos distro tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling, atau kita bisa sebut saja dengan pedagang kaki lima. Mungkin itu saja sedikit dari kami mengenai presentasi dalam proposal bisnis plan desain kaos keren Tempe Squad. Kami selaku narasumber, mungkin saya kembalikan kepada teman kami Muhammad Ibn Qura. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melakukan apa yang sudah disampaikan oleh teman kami, yakni saudara Rocky. Jadi kesimpulannya di sini dari proposal bisnis yang diharapkan usaha Tempe Squad dapat berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan dan banyak diminati oleh konsumen. Gitu. Saran dari saya yaitu dalam berbisnis, apapun yang kita miliki harus dapat mempunyai sikap yang kreativitas dan inovasi yang tinggi, sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakai produk yang kita buat. Karena untuk zaman sekarang, jika kalau kita tidak berkreasi seunik mungkin, kita dapat terkalahkan oleh para pesaing yang sebenarnya setara kemampuannya dengan dari kita. Dalam
berbisnis pembuatan kaos distro ini kita harus mempunyai konsep yang menarik para konsumen, sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk kita. Kita juga harus memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk kita, dan juga kita harus mengingat bahwa pembeli adalah raja, sehingga kita harus ramah pada setiap konsumen atau pembeli. Oleh karena itu, cerdik diperlukan dalam berwirausaha, di mana kita pintar mencari peluang yang menggantungkan di pasaran, sehingga apa yang kita jual dapat menjadi suatu hal yang disukai oleh masyarakat. Baik, kurang lebihnya kami kelompok dari Tembak Squad apabila memiliki kekurangan di sini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana?